Heboh sepanjang masa pengusaha kaya Abalon. Kasus perselisihan harta keluarga senilai 600 juta yuan dari Bapak Tang Xian. Hari ini drama ini akan mencapai puncaknya. Datang Bapak Tang Xian. Kasus penyelidikan ini menggemparkan seluruh Hong Kong menjadi headline koran. Apa yang ingin kamu katakan? Ya, berikan komentar. Berikan jalan katakan dua kata-kata. Nyonya Tang Dat Ang Bapak Tang tolong katakan dua kata-kata. Berikan komentar. Nyonya Tang, besok adalah hari ulang tahun almarhum suamimu Tang Renjia. Apakah kamu tidak akan? Saya juga akan mengundang banyak biksu besar ke rumah untuk membaca sutra. Jika ada yang berusaha masuk paksa, saya akan melaporkan ke polisi. Saya adalah cucu tertua Kilyarga Tang. Saya pasti akan kembali untuk menghormati ayah saya. Dia bukan cucu tertua, dia anak haram. Katanya kamu akan memutuskan hubungan dengan anak kecilmu Tang Sihuan. Apakah benar ada hal seperti Saya itu? tidak melakukannya demi uang, saya melakukannya untuk mengajar anak atas nama suami saya. Suami saya pernah berkata istri yang tidak setia. Anak yang tidak berbakti tidak bisa diatur. Nyonya Wang Xiuqin, atas dasar apa kamu berpendapat bahwa Bapak Tang Renjia dalam keadaan tidak sadar membuat wasiat ini? Saya tidur di ranjang yang sama dengan suami saya. Apa yang tidak bisa kami bicarakan? Tapi dia tidak pernah bilang kepada saya tentang membuat wasiat. Suami saya juga pernah bersumpah di depan lampu bahwa dia tidak akan membagi harta kepada anak haram ini. Kamu adalah anak yang ditemukan Bapak Tang Renjia di toilet umum sentral. Apa hakmu untuk membagi harta? Hingga hari kematianku, aku tidak akan mengakui bahwa kamu ada hubungan apapun dengan keluarga Tang. Kamu memakai milik keluarga Tang, makan milik keluarga Tang, dan masih ingin membagi harta. Kamu benar-benar menghayal. Kamu bahkan menghasut anakku untuk melawan ibu kandungnya sendiri. Apa yang keluarga Tang lakukan padamu? Apakah kami membunuh seluruh keluargamu, anak haram? Xiaogan, 4 kebahagiaan datang sekaligus. Ini adalah harta keluarga kami. Sekarang saya kembalikan padamu. Mari berdamai di luar pengadilan. Jika kita teres berperkara, setiap sidang sama saja dengan memotong daging ayah. Harta ayah akan cepat habis. Kamu ingin berdamai di luar pengadilan dengan saya, ya? Baiklah, kembalikan dulu nama baik saya. Kakak perempuan saya kambuh kankernya karena kamu. Saya curiga suami saya juga dibunuh oleh kamu. Zihuan juga dihasut olehmu sehingga tidak mengakui saya. Kembalikan anak saya padaku. Yang mulia, sesuai dengan wasiat almarhum pedagang laut Bapak Huang Guikuan. Klien saya, yaitu Nyonya Panyue Kiong selir almarhum, berhak mendapatkan harta bergerak dan tidak bergerak senilai 4 juta dan 10 kotak abalon premium, tapi klien saya curiga bahwa Nyonya Chen Jin Feng lah yang mengganti 10 kotak abalon premium itu dengan abalon kualitas lebih rendah. Jadi saya mohon hakim yang mulia untuk menyetujui. Saya meminta seorang ahli abalon senior, Ketua Asosiasi Abalon Bapak Tang Renjia, untuk menjadi saksi ahli di pengadilan. Perkara ini tidak ada perlawanan. Selir si abalon Huang pasti menang. Aku berani bertaruh apa saja denganmu, Xiao Bao. Bagaimana kamu tahu dia pasti menang? Pengacaranya hebat. Bagaimana kamu tahu pengacaranya hebat? Pengacaranya tahu. Mencari si orang ahli senior yang sangat terkenal di Hong Kong. Untuk menjadi saksi ahli, tidak hebatkah itu? Kalau begitu kamu lumayan juga. Kalau dia memanggilku Raja Baru Dunia Abalon di Jalan Sisian Barat. Kamu baguslah. Tidak hanya bisa omong besar. Sama persis seperti aku. Hahaha. Bagaimana cara membedakan abalon yang bagus? Kami para ahli senior hanya perlu menyinarinya dengan lampu, dan langsung ketahuan. Kalau itu abalon premium yang bagus. Kalau disinari lampu warnanya merah tembus. Kalau dimakan ada rasa manis di tengahnya. Aku ambil satu dari kotak itu untuk diperlihatkan kepada semua orang. Apakah kalian melihat warna merah? Nah. Aku bawa beberapa abalon premium asli yang tidak bisa dipalsukan. Untuk diperlihatkan kepada semua orang. Apa bedanya abalon premium dengan abalon biasa? Mari lihat pinggirannya. Pinggiran abalon premium. Tinggi dan tegap. Menurut istilah kami para ahli itu disebut bangkit. Abalon premium asli terlihat seperti koin emas. Kalian lihat kan? Bulat dan berdaging tebal. Seperti koin emas kan, dan lagi. Di tengah abalon premium asli pasti ada bekas garis. Mengapa ada bekas garis? Karena orang Jepang biasa menjemur abalon dengan menggantungnya, jadi ada bekas garisnya. Itulah alasannya. Kalau di atas abalon tidak ada garis ini, jangan tanya lagi, pasti barang palsu. Hei, ngomong-ngomong soal abalon ini, selain aku kamu bisa tanya siapa lagi? Untung kali ini kamu yang berdiri membela keadilanku. Hei, jangan sungkan, aku hanya jujur saja. Masa aku harus berbohong di pengadilan? Benarkan kamu tidak tahu ada orang yang melakukan banyak kejahatan? Pasti akan dapat balasan dari langit. Adik ipar, jangan bilang begitu. Keluarga kalian harus rukun.
Masa demi sedikit warisan Lao Huang, sampai kamu ingin aku mati? Aku ingin kamu mati? Benar kan? Ada orang yang memang ingin aku mati. Dia sudah menginginkannya selama puluhan tahun. Ngomong apa sih? Kamu bilang kamu kan ingin aku mati. Kakak ipar, kakak ipar. Kakak ipar ya, kalian ingat. Dalam persahabatan puluhan tahunku dengan Lao Huang. Dengarkan aku bicara ya, satu kalimat saja. Bagaimana terima kasih, terima kasih. Sebenarnya sebuah keluarga ada mulut juga rukun. Tidak ada mulut juga rukun. Benar kan, yang terpenting dalam keluarga adalah kerukunan. Kamu kan istri resmi Lao Huang kamu. Meskipun kamu yang kecil, kamu juga istri Lao Huang. Keluarga harus rukun, jangan bertengkar lagi. Ayo semua orang berjabat tangan, jabat tangan. Jabat tangan apa? Kenapa kamu terus membela perempuan ini? Apa tekadmu aku dia menang, kamu dapat berapa? Atau kalian berdua ada hubungan gelap? Bagaimana kamu mengajari anakku? Kamu sangat kejam. Aku kejam, bagaimana aku kejam, kamu yang kejam. Aku ingin memukulmu. Kamu diam, jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Sudahlah, perci-perci. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Tenanglah. Aduh, kamu tidak apa-apa. Ada aduh. Pergi ayo. Cepat pergi, di depan sudah terbuka. Hakim itu sepertinya ingin memberi hormat padaku. Tidak mungkin, siapa bilang tidak, lalu kita bagaimana? Keluar, kamu, tanya Xiao Bao, setelah keluar dari pengadilan. Ah, Paman. Aku ingin mengingatkanmu sesuatu, aku sudah berkali-kali mengingatkanmu. Di dunia ini, siapapun bisa kamu sakiti. Jangan sampai membuat wanita marah. Puluhan kotak abalon premium. Yang gak seberapa mahal juga sih. Sampai berebut mati-matian. Pas abalon raja sakit parah, aku dateng nengok. Matanya terus melototin aku. Nggak berkedip sama sekali. Di sini ada setetes air mata. Air mata itu terus ke mulut. Beneran pasti banyak nahan kesel. Pengen ngomong tapi nggak bisa. Nggak usah tanya juga udah tahu. Pasti disiksa gantian sama yang besar sama yang kecil. Yang besar nyubitin abis itu. Killeron yang Castle nyubitin juga. Dibikin setengah mati. Iya kan, susah nggak mati kesiksa. Aduh, kasihan ya ayah. Kamu kenal sama Nyonya Huang besar, udah lebih dari 20 tahun. Tetangga lama, sesama ahli, teman lama, iya. Tapi hari ini di pengadilan malah bantu Nyonya Huang kecil. Nggak takut Nyonya Huang besar nangkep kamu juga? Dasar anak bodoh. Di pengadilan harus bantu yang benar bukan yang dekat. Nggak bisa cuma ngomongin hubungan pribadi, iya kan? Aku bilang juga nggak salah tapi nggak ada gunanya. Nyonya Huang kecil juga nggak berterima kasih sama kamu. Kalian tahu nggak barusan ada apa? Apa ada apa, ayah dateng buat apa? Berdiri di sini, jangan gerak. Oh om, Bo, kamu dateng sini. Kamu pura-pura jadi Jiarong, aku jadi Nyonya Huang kecil, terus kita pegang tangan kamu. Nggak berhenti berontak. Nyonya Huang kecil. Seketika tanpa ampun langsung mukul aku, ngapain sih? Dabao langsung kena tamparan, nggak tahu sekeras apa. Wah, sebenarnya kita nggak perlu masak banyak-banyak. Mereka udah kenyang ngomongin orang. Ngomongin gosip sambil minum teh. Masa nggak bisa makan? Makan buah sebelum makan itu bergizi. Ngomongin urusan orang bisa bantu pencernaan? Makan dulu yang besar, yang kecil sama-sama nggak bener. Hahaha. Abang ipar, tadi kamu bilang mau ngomongin rahasia orang ya? Ceritain dong, ada apa? Iya nih, aku juga pengen tahu. Abalon Huang itu biasanya kalem banget. Kenapa tiba-tiba di umur tua malah selingkuh ya? Abalon Huang itu bukan tiba-tiba selingkuh. Pacar gelapnya itu. Diam-diam disimpan lebih dari 10 tahun, beneran nih? Hei, ngomong aja gak ada yang percaya ternyata. Istri besar dan istri kecil tinggal di gedung yang sama. Aduh, lantai 2B dan lantai 3C. Hahaha, selama belasan tahun ini sering ketemu. Nggak tahu deh, hahaha. Kenapa akhirnya mereka bisa ketahuan ya? Akhirnya mereka ketahuan pas adegan itu. Lebih seru daripada lihat kembang api. Hahaha, ceritain dong. Bing Jie, oke. Karena hari itu, waktu itu. Itu ramuan rumput ungu seharusnya sudah matang. Ambil 2 mangkuk, kasih ke Xiao Bao. Masih masak ramuan rumput ungu ya? Pahitnya sampai orang buta bisa buka mata. Xiao Bao, kamu lagi panas dalam ya? Aduh, Dabao pinter dikit dong. Setiap kali Dagan nggak senang, pasti suruh kita minum ini buat ngobatin kita. Dagan nggak senang itu bener. Katanya sih makan jangan ngomong, tidur jangan ngomong. Lain kali kamu harus hati-hati. Nggak usah, kasihan Xiao Bao. Nggak usah kasihan, nanti habis makan. Kalian masing-masing minum 1 mangkuk. Ah, kenapa kita juga kena? Kan kita cuma denger doang. Iya, cuma denger doang. Li, nggak adil nih. Iya Li, minum teh pahit, mulut jadi pahit banget. Ngunyah permen karet berapapun nggak bakal hilang. Manis juga pahit juga harus dimakan. Aku bikin mangga kesukaan kalian. Buat temenin teh pahit. Ini baru bener. Li, sayang kita.
Mama meniri, kamu papamu niri, kamu nenekmu niri, kamu nenekmu niri, kamu kakekmu nyari kamu, mamamu nyari kamu, nenekmu nyari kamu, kakekmu nyari kamu, cucumu nyari kamu. Papamu nyari kamu. Ada yang salah nih. Halo, boleh tanya kamu akhir-akhir ini ada rontok rambut nggak? Gila, ada yang salah nih. Benar-benar Xiaobao, kapan kamu ganti nada dering? Kemarin masih yang itu. You think I'm a show off? Hahaha Xiaobao Lucu banget nada deringmu lumayan juga. Nanti bantu aku masukin ke HP. Kamu aja yang show off. Membuat anak angkat jadi berlebihan. Jangan ajari yang kecil hal buruk. Kalau Xiaobao tidak selalu ikut kamu, dia pasti bisa lebih baik. Mama sudah mulai mengingatkan lagi. Papa hari ini terlalu ceroboh. Selalu saja menginjak ranjau. Hei, jangan banyak bicara. Sebenarnya nasihat mama itu benar. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Benarkan urusan keluarga orang lain. Jangan terlalu banyak dibicarakan. Kalau urusan keluarga kita baik, boleh saja dibahas lebih banyak. Lihatlah betapa baiknya keluarga kita sekarang. Keluarga Huang yang suka pamer itu. Keluarga kita sangat bahagia. Jika dibandingkan hati ini terasa manis. Lihatlah betapa besar keluarga kita. Hidup rukun. Seluruh keluarga lengkapkan. Tenang dan bahagia, hehe, benar-benar. Tuhan benar-benar memberkati saya. Kalimatmu itu benar sekali. Tuhan sangat melindungi kita. Kalau tidak, saya tidak mungkin bisa bertahan sampai hari ini. Benar, Kakak. Laporan pemeriksaan kesehatanmu akan keluar dalam beberapa hari. Saya akan menemani kamu ke dokter. Kamu urus saja toko nyonya. Lihat laporan pemeriksaan. Tentu saja suami yang akan menemani. Saya rasa kamu tidak perlu ikut, bukankah? Kamu bilang mencium bau obat di rumah sakit itu membuatmu mual. Ambil laporan saja kok. Bukan pertama kalinya selalu Siukin yang menemani. Kami berdua saja yang pergi. Ya, makan-makan.